Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Kaila Priscila dari kelas 11C akan membawakan dakwah rahmatan lil alamin pada aspek kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan makna dakwah rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, terutama dalam hal kemanusiaan. Islam hadir bukan hanya untuk sekelompok orang atau satu bangsa saja, melainkan untuk ajaran semua manusia, bahkan seluruh makhluk di alam semesta. 1. Islam dan hak asasi manusia. Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Quran surat Al-Isra ayat 70. Ini adalah penegasan bahwa setiap manusia tanpa memiliki ras, agama, atau sosial dimuliakan oleh Allah. Dakwah rahmatan lil alamin, kita diajarkan untuk menghormati setiap manusia sebagai ciptaan Allah. Tidak ada ruang bagi diskriminasi, kekerasan, atau pelecehan terhadap hak manusia. Nabi Muhammad SAW juga merupakan contoh teladan dalam menjaga kemanusiaan. Beliau selalu bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepada siapapun, baik muslim maupun non-muslim. Salah satu kisah yang terkenal adalah saat Rasulullah memaafkan penduduk Taif yang dahulu menyakitinya. Sikap pemaaf ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang dan perdamaian, bukan balas dendam atau kebencian. Yang kedua, tanggung jawab dan sosial dalam Islam. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga antara manusia dengan sesamanya. Salah satu prinsip Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini mengharuskan kita untuk peduli terhadap keadaan sesama, baik dalam hal ekonomi, sosial, dan kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dakwah rahmatan lil alamin mengajak kita untuk memiliki empati yang tinggi. Jika kita merasakan nikmat rezeki, maka kita harus berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Jika kita merasakan kebahagiaan, maka kita perlu membantu mereka yang berduka. Yang ketiga, keadilan dan keseimbangan masyarakat. Dalam Islam, keadilan adalah fondasi yang sangat penting. Keadilan bukan hanya untuk diri sendiri atau kelompok tertentu, tetapi berlaku untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku adil bahkan terhadap orang yang tidak kita sukai. Firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, janganlah kebencianmu menjadi suatu kaum mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Maka dakwah rahmatan lil alamin mengajak kita untuk menegakkan keadilan di mana saja kita berada. Keadaan tidak mengenal batasan suku, agama, atau golongan. Semua manusia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Yang keempat, menjaga perdamaian harmoni. Sebagai rahmatan lil alamin, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga perdamaian. Konflik dan peperangan adalah sesuatu yang dihindari dalam Islam, kecuali benar-benar tidak ada pilihan. Bahkan dalam keadaan perang pun ada aturan yang ketat dalam Islam untuk menghormati kemanusiaan, seperti larangan membunuh anak,
wanita, orang tua, dan menghancurkan lingkungan. Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan terbaik dalam menjaga perdamaian. Ketika beliau masuk ke Mekah, setelah penaklukan, beliau tidak membalas dendam terhadap orang-orang Quraisy yang dahulu menyiksanya, melainkan memaafkan mereka. Ini adalah bentuk rahmat yang luar biasa dari seorang pemimpin yang seharusnya kita teladani. Hadirin yang dirahmati Allah, dakwah rahmatan lil alamin dalam aspek kemanusiaan adalah dakwah yang penuh dengan kasih sayang, keadilan, kepedulian terhadap sesama. Islam bukanlah agama eksklusif hanya untuk satu golongan, tetapi semua umat manusia. Sebagai umat Islam, kita harus menjadi agen perdamaian, keadilan, dan kasih sayang dimanapun kita berada. Semoga kita semua mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin ini dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Segitu saja dakwah dari saya, rahmatan lil alamin pada aspek kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.